Yo Ilur, selamat datang dulur otomotif. Kali ini kita akan bahas evolusi dari Vega ZR dan inilah Yamaha Vega Force 115cc dan motor ini mengalami perubahan cukup signifikan ya dari segi fitur yang canggih dan dapur pacu yang lebih tangguh. Harga motor ini di angka 18 jutaan. Unit ada di Yamaha Yes Pakal. Info lebih lanjutnya bisa cek di kolom deskripsi untuk kontaknya. Nah, mau tahu lebih lengkap spesifikasi serta fitur dari motor ini seberapa menarik dan apa yang menjadikan motor ini lebih tangguh? Jadi simak terus. Kita akan mulai dari segi dimensi depan atau bodi depannya. Motor ini terlihat kurus gitu ya, ramping dengan bodi di bagian atas nih untuk batoknya juga terkesan minimalis. Jadi lekukan-lekukannya juga cukup tegas. Headlamp depan nih masih pencahayaan masih bohlam, belum LED dengan desain yang lebih mengotak gitu kan. Jadi berbeda dengan Vega yang pertama dulu. Lampu sen pindah di bagian bawah ya kalau kita lihat dari Vega yang zaman dulu itu. Kini juga lebih menyundut kayak segitiga gitu, lebih ke dalam dan tampilannya juga terkesan agresif nih, kayak cowakan gitu ya lor ya. Fairing sampingnya dia juga mengikuti bodi, lekukannya terkesan sporty karena strippingnya juga tampilan lebih speed gitu. Warnanya nih metallic red lor. Kaki-kaki di motor ini menggunakan suspensi teleskopik dan velgnya ini khasnya Yamaha ya. Jupiter punya juga dengan ukuran 140 dibalut profil ban 70/90 ring 17. Soal pengereman menggunakan single disc brake, kalipernya 1 piston warna gold. Jadi Vega Force ini memiliki bobot cukup ringan 96 kg dan dimensinya sebagai berikut. Jadi ukuran yang pas lah untuk kelas motor bebek ya, dan ini ramping, enak untuk selap-selip tentunya. Mempunyai kapasitas mesin 114 cc dan tipe mesinnya air-cooled ya, 4 stroke SOHC dan ini single cylinder. Bore stroke-nya diameter 50, langkahnya 57,9 mm. Rasio kompresi 9,3/1 dan full injection. Tentunya ini tipe transmisinya 4 speed percepatan dengan power maksimum 6,41 kW di 7000 rpm. Torsinya sendiri menembus 9,53 Nm di 5500 rpm. Jadi motor ini juga sudah lulus emisi Euro 3 ya, tentunya ramah lingkungan, hemat bahan bakar. Tangguh juga itu lor. Karena ini juga sudah menggunakan TB Keihin yang sebelumnya Mikuni. Ya, motor ini sudah ada kombinasi ya forged piston dan diasil silinder yang diklaim itu kan awet, ringan gitu. Mempunyai jarak terendah ke tanah 155 mm dan pijakan kaki ini modelnya kayak gini nih ya. Bantalan karet gitu kan. Persneling juga sudah ada pelindungnya. Yang belakang pijakannya sama model kayak gini. Standarnya. Untuk di bagian bodinya nih atau di bagian fairingnya ini ada lekukan ke dalam gitu ya lor. Cukup dalam sih ini untuk ruang kaki. Dimensinya sih pastinya luas. Untuk speedometer atas juga terkesan modern, tampilannya kayak gitu tuh ya, membulat-membulat gitu. Dengan panel indikatornya analog, ada posisi gear juga. Jadi beragam indikator kayak engine check gitu. Holder kiri ada high low beam, lampu sen, klakson. Dan holder kanan hanya ada electric starter saja. Jadi yang lain masih dummy.
Penguncian di motor ini menggunakan keamanan shutter key, namun ada tombol locknya, lebih aman juga. Ini model dari kuncinya lor, jadi ada 2 buah kunci ketika kita pembelian. Joknya sendiri modelnya kayak gini ya. Busanya ini sih terbilang cukup tebal dengan ketinggian joknya 775 mm. Tidak terlalu tinggi lah, keempukannya juga cukup empuk nih. Bodi samping jadi terkesan stylish gitu ya lor. Strippingnya juga cakep gitu, mengikuti garis bodi depan. Strippingnya lebih ke merah ya ini. Bodinya juga lekukannya cukup tegas nih lor. Di bagian belakang stop lamp gitu dia lancip, namun sedikit mengotak juga ya, masih bohlam pencahayaannya. Behel juga modelnya meruncing kayak gini nih, dan spakbornya cukup panjang namun gak ada reflektor ya. Kalau masalah keiritan atau konsumsi bahan bakarnya menembus 55,6 km per liter, namun cara berkendara pastinya mempengaruhi juga lor. Ini dari segi belakang ya. Oke, kapasitas oli mesinnya ini di angka 1 literan ya. Kalau berkala tuh 0,8 liter. Ini kickstarternya. Pelindungnya juga ada di sini ya. Untuk knalpotnya ini sih terbilang kecil ya, minimalis gitu lor. Dan tampilannya panjang, sudah tertutup cover juga. Di bagian kaki-kaki belakang nih velgnya senada dengan yang depan ya, namun diameternya 160, dibalut profil ban 80/90 ring 17. Nah, pengereman di Vega Force ini menggunakan pengereman tromol ya, pastinya karena dengan harga yang cukup terjangkau. Armnya tuh modelnya pipih gitu kan, kotak ya, lebih mengotak. Swing arm dengan suspensinya ganda ya, kanan kiri, namun ya masih standar kayak gini, belum subtank. Sedangkan untuk ukuran gear belakang ini juga dia lebih besar dari pendahulunya, yaitu 41. Kalau yang depan ini kalau tidak salah 15 lor ukurannya. Kita lihat dalam bagasinya aja. Namun untuk ngebukanya pakai kunci di sini ya. Ini cukup unik sih, berada di belakang ya. Kapasitas tangki bahan bakarnya muat 4 literan. Jadi ini cukuplah untuk kelas motor bebek ya. Kalau masalah bagasinya ini muat kapasitas 9,2 liter. Ini model dari spionnya khas Yamaha ya modelnya. Ada manual book juga. Dan ini kedalamannya cukup nih. Memang belum bisa muat helm di sini, namun bisa dicantol-cantolin nih, ada cantolannya. Toolkitnya juga cukup rapi ya, berada di selip-selipin jok gitu. Oke lor. Ya wes, itu tadi beberapa spesifikasi serta fitur dari Yamaha Vega Force ini metallic red ya. Ada beberapa pilihan warna lagi dan motor ini cukup bisa diandalkan untuk keperluan harian. Ya wes lor, aja lari tinggal nolek dan salam dulur otomotif.